Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau tunjukin hasil foto dari lensa Tamron 150 sampai 500 mm f5 sampai 6,7 yang udah gue review di video sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum nonton video sebelumnya, gue udah bahas cukup panjang tentang lensa ini. Dan kali ini di video ini gue cuma mau nunjukin contoh hasil fotonya aja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih banyak tentang lensanya, mungkin teman-teman bisa nonton video gue yang sebelumnya dulu ya. Mulai dari ini random shot aja ya. Ini gue ada contoh foto indus produk dan kita pengen lihat ini stadium apa kalau misalnya kita foto dengan dari jarak paling dekat. Terlihat dari tulisannya ini tajam ya, dan fokus sampai kelihatan titik-titik tinta dari cetakannya juga kelihatan. Ini diambil di 153 mm, f terbesar, dan di ISO-nya 640. Ini ada yang gue ambil di 300 mili. Kemudian ini 248 mili. Dan ini 200 mili. Semuanya sama-sama tajam ya. Nah, ini full shotnya segini. Kemudian ini ada random shot lagi. Nah, ini gue mau tunjukin perbedaannya. Ini di 150 mm. Ini gue shot outdoor siang-siang, jadi gue pakai ISO 100. F-nya pastinya terbesar ya, karena teman-teman pasti pengen lihat hasil di bukaan terbesarnya. Nextnya ini masih di 150. Cuman ini gue tambahin shutter speednya supaya lebih nggak over ya. Sebelumnya ini agak over. Nah, ini buat naikin shutter speednya lebih kelihatan lebih tajam ya. Kalau tadi kan agak wash out sedikit. Nah, ini di 203 mm. Kemudian ini di 251. Kemudian ini di 404 mm, dan ini langsung F-nya udah naik ya ke f6,3, itu paling besarnya. Jadi f5 itu hanya di focal length yang awal-awal aja. Nextnya ini di 500 mm, ini di f6,7. Ini sejauh ini tukangnya masih kelihatan ya. Ini cukup jelas juga. Batang-batang bambu, ini pilarnya juga ini jelas semua ya. Bisa kelihatan. Ini gue coba lagi. Nih mukanya kelihatan ya, muka tukangnya. Nah, ini jaraknya dibanding ini tadi di 150 kan segini ya. Ini kita bisa zoom sampai sedekat ini. Itu kira-kira perbandingannya ya. Kemudian ini di 500 mm lagi. Ini gue coba zoom lagi. Ini agak-agak goyang sedikit ya. Menurut gue sih ini kalau pakai lensa ini paling aman itu di 1/250 ya shutter speednya dari yang udah gue cobain sebelumnya. Ini gue tesnya itu masih pakai Alpha 7 Mark III ya. Nah, kemudian ini ada random shot lagi. Ini di 500 mm. Terlihat ini untuk daun-daun ini tajam ya. Dan walaupun di f6,7 ini separasi antara objek sama background ini jelas banget ya. Jadi untuk bokeh nggak usah khawatir sih sebetulnya kalau lensa tele. Walaupun f-nya nggak gede-gede amat. Nah, ini juga sama random shot lagi. Nah, ini kelihatan ya, ininya tajam di sini. Gue fokusin di daerah sini. Kemudian ini daun-daun juga sama. Ini gue fokusin di daerah sini. Jadi jarak beda sedikit aja ini udah bokeh ya, udah ngeblur. Nextnya, nah ini lampu jalan juga sama ini. Ini bautnya aja kelihatan ulirnya ya, saking jelasnya. Next ini ada di sini, di balik pohon, tapi gue fokus di sini. Dan ini kucing. Ini kita mau zoom 1:1. Nah, ini kelihatan ya tajamnya, lihat ini. Dari bulu-bulunya nih, wah, kelihatan jelas. Ini pupil matanya juga. Semuanya ini tajam banget. Ini di 500 mm.
f6,7. Oke, nextnya ini gue mau kasih contoh foto konser ya. Ini diambil di 327 mm di ISO 2000. Ini udah pakai A74 ya. Nah, ini kayak gini, fullnya kayak gini. Nah, ini shot yang horizontal. Nah, ini gue fokusnya di mic-nya nih kayaknya nih ya, kenanya. Atau di mata ya, tapi soalnya nih segini agak kelihatan blur sih. Kemudian ini untuk di 409 mm. Ini gua zoom 1:1 ya, 100%. Ini kalau fullnya. Kemudian ini di 297 mm. Ini masih jelas banget ya. Nextnya ini di 500 mm. Kemudian ini di 500 mm juga. Nah, kemudian ini tadi kan ini konser tapi di dalam gedung gitu, indoor. Dan ini di outdoornya ya. Nah, ini kelihatan walaupun agak noisy ini karena ISO-nya 2000. Dan ini udah pakai f paling gede ya, di 500 mm 6,7. Dan ya sekarang sih prinsip gue yang penting nggak blur ya, daripada ngirit-ngirit ISO tapi malah blur. Jadi udah ISO hajar aja udah, karena nanti bisa di noise. Next ini masih di 500 mm. Tajam ya ini ya, semuanya detail kelihatan. Ini di 150 mm. Ini menurut gua di 150 mm ini pakai f5, ini area tajam ini cukup lebar ya. Ini semua sampai ujung ke ujung, ini menurut gua cukup tajam sih. Next ini di 500 mm lagi. Kelihatannya ini untuk di bagian metal ini sama sekali nggak kelihatan ada CA ya. Kalau sepenglihatan gua, paling ini dia ada di kacamata nih kayaknya sedikit, sama di jam. Tapi overall ini di bagian yang high contrast gini nggak kelihatan CA sih. Ini juga nih biasanya di putih-putih gini yang ada kontras biasanya suka ada CA, tapi ini nggak ada sih. Nggak tahu ini dari lampu aja warna biru mungkin ya, karena di semuanya di bagian-bagian reflektif ini nggak ada CA ungu-ungu gitu, nggak ada sih. Ini mah lampu ya, yang kuning ini lampu, ini juga lampu, ini juga ungunya lampu bukan CA ya, karena ada lampu biru di belakangnya. Next ini masih di 500 mm ini. Kemudian ini di 400. Ini kalau teman-teman perhatiin ini tulisan Judica ada di earphone-nya ya. Dan masih kelihatan jelas sih. Ini agak blur dikit sih karena ini 1/200. Tadi yang gue bilang kalau pakai lensa ini kayaknya better di 1/250 ya. Kalau di 500 mm atau ya pokoknya dari 300 mm gue saranin sih udah pakai 1/250 second aja deh, supaya lebih aman. Walaupun kebantu sama VC dan sama IBIS dari body. Ini di 150 mm f5 1/200. Ini full shotnya tadi segini ya, masih agak dapat lebar. Dan kalau di zoom segini. Next ini, nah ini gue mau tunjukin ini autofocus ini cukup ngelok di muka ya, walaupun ini kehalangan sama ini kayak balon-balon gitulah dari fans ya. Ini walaupun kehalangan tapi dia fokusnya tetap ngelok di mata ya, walaupun even ini pakai kacamata gitu tetap kedeteksi. Ini A74 menurut gue banyak improve banget dari A73. Nah kemudian ini juga di 296 mm kelihatan banget ini separasi antara objek utama dengan background, ini kelihatan ya. Dan ini menurutku bagus sih. Nih kelihatan banget ya.
di antara ini kepisah, dan ini juga kalau 1/200 ini masih bisa dapat motion blur sedikit. Jadi ini mukanya tetap tajam, tapi ini tangan nih kelihatan nih kalau geraknya agak cepet. Dan kayaknya menurut gua sah-sah aja sih kalau misalnya di foto konser itu ada motionnya lebih kelihatan kayak hidup gitu dibanding bener-bener semuanya itu diem gitu, freeze. Kemudian next ini di 400 mm, ini teman-teman bisa lihat ya, ini kulit yang keringetan ini juga kelihatan banget, ini jelas ya. Rambut-rambut di tangan juga tajam, ini bahkan sampai pori-pori di tangan ini masih kelihatan nih. Dan ini semua di benda-benda yang reflektif, ini nggak ada CA ya. Kalau ini gua rasa lampu deh, karena ini di atas doang dan warnanya tebal ungu. Ini juga ada ungu, dan ini nggak mungkin CA sih kalau kayak gini. Next ini di 380 mm, dan ini tetap ya, ini ada kehalangan pentungan balon ini tapi tetap fokus ke muka. Nah, nextnya ini gue mau nunjukin, ini ada beberapa foto ini yang ada tulisannya NR ini. Ini udah gue denoise, jadi hasilnya itu benar-benar bisa bersih ya. Nanti gue bakal sharing gimana caranya pakai fitur denoise ini. Ini yang tanpa diedit denoise ya maksud gua. Nah ini di 292 mm f5,6. Ini bisa dapat segini ya tajamnya, ini tanpa di denoise. Ini ISO 800 di 292 mm. Ini pakai A74 juga. Ini tajam ya sih. Kelihatan dari helai-helai rambut ini bisa tajam kelihatan, dan area tajam ini cukup luas ya sampai ke ujung sini. Nextnya ini juga nggak di denoise ya, ini aslinya memang begini. ISO 1250. Ini teman-teman bisa lihat, ini wajah ini benar-benar kelihatan tajam banget. F6,7 ini full. Next ini, nah ini yang belum di denoise juga ya. Nah ini segini nih. Ini menurut gue tajam banget sih ini lensa sih. 500 mm di bukaan paling besarnya 6,7. Ini tajamnya segini. Nah ini gue mau kasih tunjuk, ini yang udah dibersihin pakai denoise, ini jadi lebih tajam lagi, dan benar-benar noise di sekitarnya ini hampir hilang dan bersih ya. Ini walaupun ISO 1250, ini kayak pakai ISO 100 sih. Ya kelihatan banget ini tajam. Gradasinya juga bagus. Ini pori-pori juga enggak, maksudnya dynamic range ini masih dapat banget. Next ini juga sama, udah di denoise. Ini hasilnya benar-benar tajam dan bersih dari noise. Ini juga sama, ini di ISO 800 299 mm f5,6. Ini agak sedikit ada motion blur sedikit. Next ini diem, benar-benar freeze. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini gelangnya ini semua tajam. Terus ini juga di sini yang kristal ini sama sekali nggak kelihatan ada CA ya. Ini juga di perhiasan nih biasa suka ada CA, tapi ini nggak kelihatan sama sekali ada CA. Kemudian nah ini contoh lagi yang udah di NR. Nah ini kelihatan ya, bersih banget. Tekstur muka ini kelihatan semua. Jadi di noise ini benar-benar cuma ngebersihin noise doang ya. Jadi ini nggak nambah tajam sih sebenarnya. Aslinya aja tadi teman-teman udah lihat ya, yang belum di denoise aja memang udah tajam. Ini cuman nambahin supaya nggak terlalu ketara banget noise-nya. Ini benar-benar jadi bersih banget nih pakai denoise. Untuk detail muka juga ini kelihatan ya, masih benar-benar pure, belum diedit sama sekali, maksudnya belum dihalusin gitu. Ini hanya dihilangin noise-nya doang. Nah ini yang belum di noise aja sebenarnya cuma bedanya di sini nih. Kalau teman-teman perhatiin, ini di bagian
birunya ini lebih kelihatan ada titik-titik. Tapi kalau di mukanya sebenarnya ini walaupun nggak di denoise juga, ini memang udah tajam sih. Ya, kelihatan kan ini tanpa denoise. Nah, ini juga tanpa denoise juga, teman-teman bisa lihat ini mukanya memang tajam segini. Ini juga sama tanpa denoise. Teman-teman bisa lihat ini mukanya memang tajam. Oke, segitu aja mungkin untuk contoh hasilnya. Gua rasa semoga teman-teman bisa dapat sedikit insight tentang lensa ini. Kalau gua sih sama sekali nggak nyesel beli lensa ini, dan gua saranin mendingan beli second aja kalau bisa teman-teman pas lihat ada yang second, karena kalau beli baru ya cukup mahal, jadi teman-teman bisa irit cukup banyak. Gua aja kemarin beli second 12 juta, dari barunya itu 17 juta, berarti irit 5 jutaan. Tapi memang cukup jarang populasi lensa ini. Tapi kalau misalnya teman-teman udah kebelet pengen banget pakai lensa ini, ya udah beli baru aja. Dan gua rasa ini juga nggak akan nyesel sih kalau teman-teman beli yang baru, apalagi kalau misalnya teman-teman belum ngerti cara ngecek lensa bekas atau mungkin takut dapat lensa yang kurang bagus. Teman-teman gua saranin beli baru aja. Kalau ini kebetulan gua dapet yang memang physical dan fungsinya semua like new ya. Oke, sampai sini dulu, semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.